Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Henny saat ini menetap di Surabaya, meskipun sebenarnya ia berasal dari Kalimantan. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di tanah kelahirannya, sebuah daerah yang masih kental dengan suasana pedalaman serta cerita-cerita mistis yang telah lama beredar di sana. Karena itu, Henny tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah terkejut dengan hal-hal berbau mistis maupun supranatural. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas di awal tahun 2000-an, ia memutuskan untuk merantau. Pilihannya jatuh pada Surabaya, tempat ia melanjutkan kuliah dan tinggal bersama kakak laki-lakinya yang telah lebih dulu menetap dan berkeluarga dengan perempuan asli kota tersebut. Lambat laun, Surabaya pun menjadi rumah kedua bagi Henny. Selepas menyelesaikan kuliah, ia langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan retail besar di Surabaya. Posisinya cukup penting karena ia bertanggung jawab pada salah satu departemen yang berurusan dengan perizinan dan segala keperluan administrasi ketika perusahaan akan membuka toko baru di kota lain. Dengan peran yang sedemikian vital, Henny bisa dikatakan sebagai salah satu ujung tombak perusahaan. Suatu ketika, Henny mendapat tugas ke Bali. Saat itu perusahaannya tengah merencanakan pembukaan toko baru di Pulau Dewata, dan sebagai orang yang berwenang mengurus perizinan, ia harus berangkat serta menetap di sana untuk sementara waktu. Hari-harinya di Bali pada awalnya berjalan biasa saja. Ia merasa nyaman dan betah karena keindahan pulau itu memberikan ketenangan. Udara yang segar, panorama pantai yang menyejukkan hati, serta kebudayaan yang unik membuatnya semakin menikmati masa tinggalnya. Suasana kerja pun begitu menyenangkan. Rekan-rekan di sana ramah, mudah bergaul, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di antara semua rekan kerja, ada satu yang paling dekat dengannya, seorang perempuan bernama Marisa. Keduanya menjadi sangat akrab hingga seperti sahabat karib. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, entah sekadar makan, minum kopi, ataupun berbincang mengenai pekerjaan dan kehidupan pribadi. Suatu malam, Marisa mengajaknya ke sebuah kafe terkenal di kawasan Legian, yang kala itu sedang menjadi tempat favorit anak muda maupun turis. Suasananya ramai dengan alunan musik yang menyenangkan. Henny dijemput Marisa menggunakan motor, dan setibanya di kafe itu ternyata sudah ada banyak teman Marisa yang menunggu. Hampir semuanya adalah laki-laki, membuat Henny sempat merasa canggung. Namun, melihat keramahan dan suasana hangat yang terjalin, ia perlahan merasa lebih tenang. Kepribadiannya yang mudah bergaul membuat ia cepat menyatu dengan lingkaran pertemanan tersebut. Di antara semua teman Marisa, perhatian Henny tertuju pada seorang laki-laki bernama Irfan. Ia tidak banyak bicara, lebih sering mendengarkan dibandingkan berbicara, namun auranya terasa kuat. Wajahnya manis dengan lesung pipi yang muncul saat tersenyum, rambut sebahu yang terawat, kulit putih bersih, serta tubuh tinggi sekitar 172 cm. Tatapan mata keduanya sering bertemu, seolah ada sesuatu yang mengikat diam-diam. Pertemuan itu berlanjut di malam-malam berikutnya. Henny, Marisa, dan teman-temannya, termasuk Irfan, sering berkumpul di kafe yang sama, pergi ke pantai, atau sekadar berbincang santai. Dari situ, kedekatan antara Henny dan Irfan semakin tumbuh. Mereka mulai bertukar nomor telepon, mengirim pesan singkat, hingga berbicara lewat sambungan telepon di malam hari. Dari obrolan-obrolan itu, Henny mengetahui bahwa Irfan berasal dari Cikarang, Jawa Barat, dan sedang merantau ke Bali untuk bekerja di sebuah hotel berbintang 5. Keduanya sama-sama perantau yang akhirnya dipertemukan di tanah asing. Hubungan mereka semakin erat hingga akhirnya berpacaran. Hari-hari di Bali dipenuhi dengan kebersamaan yang menyenangkan. Mereka sering berjalan berdua menikmati pantai, duduk di kafe, atau sekadar berkeliling menikmati keindahan pulau tersebut. Bagi Henny, kehadiran Irfan melengkapi hari-harinya. Waktu berlalu, masa penugasan Henny di Bali pun berakhir. Ia harus kembali ke Surabaya, dan hal itu menjadi ujian berat bagi hubungan mereka. Meski demikian,
keduanya tetap berusaha mempertahankan kisah cinta itu melalui hubungan jarak jauh. Sesekali, Irfan datang ke Surabaya untuk menemuinya, atau sebaliknya, Henny terbang ke Bali. Tidak jarang pula hubungan mereka diwarnai pertengkaran kecil dan kesalahpahaman, namun semua itu tidak menggoyahkan komitmen yang telah terjalin selama hampir 3 tahun. Pada akhirnya, keduanya mulai memikirkan langkah serius untuk membawa hubungan itu ke jenjang pernikahan. Irfan pun menyampaikan niat baiknya kepada orang tua Henny di Kalimantan. Keluarga dari kedua belah pihak menerima dengan hangat. Beberapa bulan kemudian, acara lamaran pun terlaksana, menjadi satu langkah besar menuju pernikahan. Mereka bahkan sudah menentukan tanggal sakral tersebut, yaitu pada 7 November 2007, hari yang akan menjadi awal baru bagi perjalanan hidup bersama. Namun ternyata, rencana yang telah mereka susun tidak berjalan dengan mulus. Satu persatu permasalahan mulai bermunculan, membawa beban yang semakin hari semakin berat. Terlalu banyak hal rumit dan sensitif untuk dijabarkan satu persatu, namun inti dari masalah besar itu bersumber pada perbedaan adat dan tradisi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Perbedaan budaya yang sulit dipersatukan, ditambah tuntutan keluarga yang tidak bisa dihindari, menimbulkan ketegangan luar biasa. Hingga akhirnya, segala kerumitan tersebut memaksa keduanya mengambil keputusan yang paling berat, yaitu mengakhiri hubungan mereka. Bagi Henny, keputusan itu menghancurkan hati. Ia tenggelam dalam kesedihan mendalam, terjebak dalam rasa kehilangan yang membuatnya jatuh pada kondisi depresi. Hari-hari dilalui dengan tangisan panjang, kehilangan semangat untuk bekerja, dan hilangnya selera makan. Meski demikian, waktu perlahan mengajarkan bahwa hidup harus terus berjalan. Henny berusaha bangkit, mencoba menguatkan hati, dan meyakinkan dirinya bahwa kehidupan tidak boleh berhenti hanya karena luka yang ditinggalkan oleh sebuah perpisahan. 3 tahun pun berlalu tanpa terasa. Pada bulan Desember 2010, sebuah peristiwa terjadi yang begitu membekas dalam ingatan Henny, bahkan hingga kini. Saat itu ia mengajukan cuti kerja selama 5 hari untuk menghadiri pernikahan sepupunya di Jakarta. Momen itu menjadi begitu penting karena seluruh keluarga besarnya, termasuk yang berasal dari Kalimantan, berkumpul di satu tempat. Henny berangkat bersama kakaknya, kakak iparnya, serta para keponakan. Setibanya di Jakarta, suasana hangat menyambut dengan canda tawa, percakapan panjang, dan rasa rindu yang terobati setelah lama tidak berjumpa. Namun pada malam harinya, ketika ia beristirahat di kamar, kenangan lama kembali menghampiri. Bayangan tentang Irfan dan kisah cinta yang kandas karena adat kembali menyeruak ke dalam benak. Meski telah berakhir 3 tahun yang lalu, sosok Irfan masih sering muncul dalam pikirannya. Kadang kala ia bahkan masih menyempatkan diri membuka laman Facebook Irfan, sekadar ingin tahu kabarnya. Sayangnya, akun tersebut sudah lama tidak aktif, dan kabar terakhir yang Henny tahu hanyalah bahwa Irfan telah kembali ke Cikarang. Ia menduga, mungkin Irfan juga tengah berusaha melanjutkan hidup dengan caranya sendiri. Entah apa yang mendorongnya, malam itu Henny mendadak tergerak untuk menghubungi Irfan. Nomor teleponnya masih tersimpan rapi meski tak pernah sekalipun dicoba untuk dihubungi. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya, hingga ia akhirnya nekat melakukan panggilan singkat hanya untuk memastikan apakah nomor itu masih aktif. Panggilan tersambung, membuat Henny buru-buru menutupnya kembali. Perasaan panik bercampur gugup menyergap, takut bila Irfan benar-benar mengangkatnya. Tak sampai 10 menit kemudian, telepon genggam Henny berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup lebih kencang, karena ternyata Irfan membalas panggilan tersebut. Sebuah rasa bahagia yang bercampur kegugupan menyelubungi dirinya. Tanpa disadari, komunikasi pun kembali terjalin. Percakapan yang awalnya canggung perlahan mencair, berlanjut pada cerita tentang pekerjaan masing-masing, hingga pada akhirnya mereka bernostalgia mengenang masa lalu. Dari perbincangan itu, mereka bersepakat untuk bertemu setelah acara pernikahan sepupunya usai. 2 hari kemudian, Henny menepati janji. Ia melangkah menuju sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta,
tempat pertemuan yang telah disepakati. Perasaannya bercampur aduk antara bahagia, gugup, dan penuh penasaran. Dari pintu masuk, matanya langsung menangkap sosok Irfan yang sudah menunggu di sebuah meja. Namun yang membuatnya sedikit terkejut, Irfan tidak sendirian. Ada seorang laki-laki lain yang turut mendampinginya. Irfan kemudian memperkenalkan teman itu sebagai Yusuf. Ternyata Irfan datang bersama Yusuf karena kendala pada motornya yang masih berada di bengkel. Ia meminta tolong kepada temannya tersebut untuk menemaninya bertemu dengan Henny. Situasi itu bisa dipahami, dan suasana pertemuan tetap berjalan hangat. Mereka bertiga terlibat dalam percakapan ringan mengenai kabar, pekerjaan, dan hobi. Keakraban yang dulu sempat hilang seakan kembali terjalin. Dalam obrolan itu, Henny sempat menyinggung tentang kehidupan pribadi Irfan, mencoba memastikan apakah ia sudah bersama seseorang. Jawaban yang diberikan menenangkan hatinya, karena ternyata Irfan masih sendiri. Perasaan lega menyelubungi Henny, seakan harapan yang dulu pupus kini kembali menyala. Percakapan pun berlanjut, menyentuh mimpi, cita-cita, serta kenangan masa lalu. Mereka larut dalam obrolan panjang yang terasa menyenangkan, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang pada dua hati yang kembali dipertemukan. Sekitar 1 jam kemudian, Yusuf terlihat membisikkan sesuatu kepada Irfan. Suaranya terlalu pelan sehingga tidak bisa ditangkap oleh telinga Henny. Namun ekspresi Irfan mendadak berubah setelah mendengar bisikan itu. Sesaat kemudian, Irfan menatap Henny dengan raut penuh semangat, menyampaikan ajakan untuk pergi ke Bogor dan bermalam di sana. Ia berencana menghabiskan waktu bersama, sekaligus berjalan-jalan ke kawasan puncak keesokan harinya. Henny sebenarnya tidak keberatan, bahkan ada keinginan dalam dirinya untuk memperpanjang kebersamaan dengan Irfan. Namun kebimbangan juga muncul karena ia sedang berada di Jakarta untuk menghadiri acara keluarga. Ia khawatir bila harus menginap di luar, keluarganya akan curiga. Rasa bimbang itu akhirnya terkalahkan oleh desakan Irfan. Dengan memberanikan diri, Henny menghubungi kakaknya dan menitipkan pesan agar disampaikan kepada orang tua bahwa dirinya akan bermalam di rumah seorang teman di Bekasi. Sejak awal, Henny memang telah berpamitan kepada orang tuanya dengan alasan akan bertemu teman kuliah di Bekasi, sehingga alibi tersebut cukup meyakinkan. Kakaknya pun tidak menaruh curiga dan memberi izin. Setelah izin didapatkan, mereka segera bersiap. Henny dan Irfan menaiki taksi menuju Tanjung Duren untuk mengambil motor di rumah seorang teman Irfan. Sementara itu, Yusuf berangkat lebih dahulu menuju rumah yang akan mereka tuju di Bogor. Setelah motor diambil, Henny dan Irfan melanjutkan perjalanan menuju Bogor dengan menempuh waktu sekitar 3 jam. Perjalanan itu dipenuhi canda tawa, obrolan ringan, dan kenangan masa lalu yang kembali mereka ceritakan. Irfan pun telah menyusun rencana, esok pagi mereka akan menikmati udara sejuk serta pemandangan kebun teh di kawasan puncak. Setibanya di rumah tujuan, mereka justru mendapati bahwa Yusuf belum sampai. Irfan mencoba menghubungi berkali-kali, namun nomor telepon Yusuf tidak aktif. Keduanya sempat gugup, meski berusaha berpikir positif. Mereka menduga Yusuf mungkin berhenti untuk makan atau sinyal telepon sedang bermasalah di daerah pegunungan. Henny memperhatikan rumah yang akan mereka singgahi. Bangunan itu sederhana, tidak mewah, namun jelas terlihat jarang dihuni. Halamannya sedikit berantakan, cat dinding mulai mengelupas, dan jendela tertutup rapat. Irfan kemudian menjelaskan bahwa rumah tersebut memang kosong, hanya sesekali didatangi keluarga pemilik yang tinggal di Jakarta. Mereka pun masuk ke dalam. Meski jarang dihuni, rumah itu cukup bersih, tidak ada debu tebal ataupun sarang laba-laba. Namun suasana di dalam terasa singgup, menghadirkan aura yang tidak menyenangkan. Henny bahkan merasakan seolah ada keberadaan lain yang mendiami rumah tersebut. Irfan menunjukkan sebuah kamar kecil di bagian belakang, bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalamnya hanya terdapat tempat tidur dan sebuah lemari. Kamar itu yang akan ditempati Henny, sebab hanya kunci ruangan tersebut yang ia bawa.
Kamar depan dan kamar utama di lantai atas tidak bisa diakses karena kuncinya berada pada pemilik rumah. Henny menerima dengan pasrah meskipun rasa tidak nyaman sudah mulai menghantuinya. Sementara itu, Irfan kembali berusaha menghubungi Yusuf, tetapi hasilnya tetap sama. Nomornya tidak aktif. Wajah Irfan mulai terlihat cemas, ia mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara keras, seolah ada benda besar dibanting. Suara itu muncul berulang kali, bahkan seperti ada perabotan yang diseret kasar di lantai. Suasana semakin mencekam ketika terdengar suara kaca pecah, begitu keras hingga membuat jantung Henny berdegup kencang. Ketakutan menyelimuti dirinya. Ia tahu hanya ada dirinya dan Irfan di rumah itu, dan suara-suara tersebut jelas bukan ulah hewan kecil. Irfan mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri tampak pucat. Ia kemudian memberanikan diri naik ke lantai atas untuk memastikan sumber suara. Henny menatap penuh waspada dari bawah, rasa takut mengikat tubuhnya. Di tengah ketegangan itu, matanya menangkap sosok besar berwarna hitam pekat berdiri di ujung tangga, seolah menghalangi langkah Irfan. Saat Irfan melintas, tubuhnya seakan menembus sosok hitam itu. Henny ingin berteriak, namun lidahnya keluh. Irfan mencari saklar lampu dan segera menyalakannya. Seketika cahaya memenuhi lantai atas, dan sosok hitam yang sempat terlihat lenyap begitu saja. Anehnya, ruangan di atas ternyata kosong melompong. Tidak ada perabot, tidak ada kursi, meja, atau kaca yang bisa menimbulkan suara sebagaimana yang baru saja mereka dengar. Hanya ada sebuah kamar tertutup rapat, selebihnya ruangan itu benar-benar kosong. Henny kembali berteriak dari bawah, memanggil Irfan agar segera turun karena rasa takutnya semakin menjadi setelah menyaksikan penampakan aneh sebelumnya. Tak lama kemudian, Irfan pun turun dengan wajah kebingungan. Henny segera menceritakan apa yang baru saja ia lihat, dan Irfan berusaha menenangkannya. Setelah itu, Irfan kembali mencoba menghubungi nomor Yusuf melalui telepon genggamnya, namun hasilnya tetap sama, tidak aktif dan tidak bisa tersambung. Saat itu, kegelisahan mulai tampak jelas pada raut wajahnya. Henny sempat mengusulkan agar mereka mencari hotel lain, karena ia sudah tidak sanggup bermalam di rumah tersebut setelah apa yang barusan dialaminya. Rasa takut membuat pikirannya tidak tenang. Bahkan ia merasa tidak akan mampu tidur dengan baik jika tetap berada di sana. Namun, Irfan menyarankan agar mereka menunggu lebih lama hingga Yusuf datang atau setidaknya sampai nomor Yusuf bisa dihubungi kembali. Menurutnya, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu sebelum memastikan keadaan Yusuf. Akhirnya Henny mengalah dan menyetujui. Mereka pun memilih duduk di teras rumah, di mana terdapat sofa dan meja yang bisa digunakan untuk bersantai. Sambil menunggu kabar, mereka mengobrol ringan, meski hati keduanya tetap dipenuhi rasa cemas. Nomor Yusuf terus dicoba dihubungi, tetapi tetap tak ada jawaban. Waktu berlalu begitu cepat, hingga 2 jam lamanya Yusuf belum juga memberi kabar. Kegelisahan Irfan semakin tampak. Ia terus mondar-mandir, sesekali menatap jalan dengan penuh harap. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke telepon genggamnya. Namun, anehnya, Irfan tidak segera mengangkat panggilan tersebut. Wajahnya terlihat bimbang dan panik. Henny sempat merasa heran, apalagi setelah mengetahui bahwa yang menelepon adalah istri Yusuf. Dalam hati, ia merasa panggilan itu mungkin penting, mungkin juga berhubungan dengan keberadaan Yusuf. Tetapi Irfan menolak untuk mengangkatnya, dengan alasan tidak tahu harus menjelaskan apa jika ditanya tentang Yusuf yang ternyata tidak ada bersama mereka. Henny sempat membantah dan merasa tidak ada salahnya menjawab, barangkali Yusuf menggunakan telepon istrinya. Namun Irfan tetap bersikeras, yakin bahwa Yusuf masih berada di perjalanan dan tidak mungkin pulang tanpa sepengetahuannya. Ucapan itu membuat Henny semakin jengkel. Ia sudah merasa lelah, bad mood, dan ingin segera beristirahat. Waktu pun sudah larut malam, tetapi rasa takut membuatnya tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Sementara itu,
Telepon genggam Irfan terus berdering, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menonaktifkannya. Keputusan itu kembali membuat Henny heran. Ia bertanya-tanya mengapa Irfan sampai mematikan teleponnya, padahal jika Yusuf benar-benar menghubungi, mereka akan kehilangan kabar penting. Namun, Irfan terlihat kesal dan meminta Henny untuk tidak banyak bertanya. Ia meyakinkan bahwa Yusuf mungkin hanya kehabisan baterai atau sedang singgah di rumah temannya. Henny akhirnya pasrah, meskipun perasaannya semakin tak menentu. Karena rasa kantuk sudah terlalu berat, ia memilih masuk ke kamar untuk beristirahat, sementara Irfan tetap berada di teras berjaga. Henny merebahkan tubuhnya di atas ranjang kayu. Namun, belum lama ia berbaring, terdengar suara aneh dari kolong tempat tidur. Suara itu terdengar seperti ketukan pelan pada dipan kayu. Awalnya Henny mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu tidak berhenti, malah semakin keras seolah ada sesuatu yang dengan sengaja mengetuk-ngetuk dari bawah. Rasa takut membuat tubuhnya merinding. Ia yakin itu bukan suara tikus atau hewan kecil, melainkan sesuatu yang lain. Dengan memberanikan diri, ia menunduk dan mengintip ke bawah ranjang. Saat itulah matanya membelalak, tubuhnya membeku, dan napasnya tercekat. Dari bawah ranjang, tampak sebuah kepala manusia, hanya kepala tanpa tubuh, dengan wajah hancur berlumuran darah. Henny berteriak histeris, tetapi tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Irfan segera masuk setelah mendengar teriakannya. Saat ia datang, sosok kepala mengerikan itu sudah lenyap. Irfan mencoba menenangkan Henny yang masih diliputi ketakutan. Mereka pun akhirnya memutuskan keluar dari kamar dan berjalan menuju teras. Namun, sebelum sampai di sana, dari jendela ruang tamu mereka melihat sosok seorang laki-laki duduk membelakangi arah jendela. Yang membuat mereka terkejut, laki-laki itu mengenakan topi khas milik Yusuf. Irfan dan Henny yakin bahwa yang mereka lihat adalah Yusuf. Dari topi yang dikenakan, tidak salah lagi itu miliknya. Perasaan lega sempat muncul, Irfan bahkan terlihat begitu yakin bahwa akhirnya Yusuf sudah datang. Mereka bergegas keluar menuju teras, dan benar saja, sosok Yusuf sudah ada di sana. Namun, ada sesuatu yang membuat Henny merasakan keganjilan. Yusuf hanya duduk diam, wajahnya kaku, dan tidak sedikit pun menoleh ke arah mereka. Suasananya terasa janggal, terlebih ketika Yusuf akhirnya berbicara dengan suara tegas kepada Irfan. Inti dari ucapannya adalah meminta Irfan untuk segera pulang. Henny memperhatikan Irfan yang terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia sendiri merasa sudah tidak sanggup bertahan di rumah itu. Dengan penuh kelelahan dan rasa takut yang menumpuk, ia membujuk Irfan agar mencari penginapan lain. Irfan akhirnya setuju, lalu menyuruh Henny segera mengemasi barang-barangnya. Tas milik Henny masih berada di kamar, sehingga mereka berdua kembali masuk untuk mengambilnya. Dengan tergesa-gesa Henny meraih tasnya, lalu keluar bersama Irfan. Namun, saat tiba kembali di teras, sosok Yusuf yang tadi mereka lihat sudah menghilang tanpa jejak. Ia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, meninggalkan tanda tanya besar di benak keduanya. Irfan akhirnya kembali menyalakan telepon genggamnya dengan maksud untuk menghubungi Yusuf. Namun saat layar ponsel itu menyala, Henny melihat raut wajah Irfan berubah drastis. Banyak sekali pesan yang masuk dan membuat Irfan tampak panik. Tidak lama kemudian, Irfan berpamitan keluar dengan alasan ingin menelpon seseorang. Karena merasa takut, Henny memilih untuk mengikuti langkah Irfan dari belakang. Di luar, Irfan terlihat menjauh sambil berbicara pelan sekali melalui telepon, hingga suaranya nyaris tak terdengar. Henny hanya terdiam, tidak berusaha memahami lagi apa yang terjadi. Rasa lelah dan tekanan yang menumpuk sepanjang hari membuatnya hanya ingin beristirahat di tempat yang aman. Tak lama setelah itu, Irfan menghampirinya dengan wajah yang terlihat bingung, matanya berkaca-kaca seolah menahan tangis, dan ucapannya pun terbata. Henny sempat bertanya dalam hati tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Irfan tidak memberi penjelasan. Ia hanya segera menyalakan motor,
mengajak Henny naik, lalu melaju kencang tanpa sepatah kata pun. Perjalanan berlangsung dengan suasana tegang, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah penginapan sederhana yang menyerupai motel. Di sana, Irfan melakukan proses check-in dengan wajah masih muram dan terburu-buru, lalu mengantarkan Henny ke depan kamar. Sesampainya di sana, Irfan memohon maaf dan mengaku tidak bisa menemani Henny malam itu. Ia mengatakan akan menjelaskan semuanya di lain waktu, lalu berjanji akan menghubungi kembali keesokan hari. Bagi Henny, keputusan itu sungguh mengejutkan. Perjalanan jauh ke Bogor yang penuh ketegangan ternyata berakhir dengan dirinya ditinggal sendirian. Rasa kecewa menyelimuti, tetapi karena tubuh dan pikirannya terlalu lelah, ia memilih diam, masuk ke kamar, dan merebahkan diri di atas ranjang hingga akhirnya tertidur pulas. Ketika terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Refleks Henny meraih ponselnya dengan harapan ada pesan atau panggilan dari Irfan, tetapi kenyataannya tidak ada sama sekali. Bahkan setelah ia mencoba menelepon berkali-kali, nomor Irfan tidak aktif. Rasa marah dan jengkel pun muncul. Henny berniat, jika hingga waktu check-out Irfan belum bisa dihubungi, ia akan langsung kembali ke Jakarta dengan kereta, sekaligus memutus segala kontak dengan Irfan. Menjelang siang, sekitar pukul 11:30, Irfan masih juga belum memberi kabar. Henny akhirnya mantap dengan keputusannya. Ia segera berkemas, meninggalkan penginapan dengan taksi menuju stasiun, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta hingga akhirnya tiba di rumah saudaranya di Jakarta. Hatinya benar-benar kacau. Rasa jengkel bercampur kecewa begitu menyesakkan. Awalnya ia ingin memblokir nomor Irfan dan melupakan segalanya, namun rasa penasaran membuatnya menahan diri. Ia masih yakin ada alasan besar di balik semua kejadian itu, karena ia mengenal Irfan sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan tidak mungkin memperlakukannya sembarangan. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa, namun bayangan tentang Irfan dan peristiwa di Bogor terus menghantui pikirannya. Hingga akhirnya, 1 minggu kemudian, sebuah panggilan masuk menghentikan aktivitasnya. Penelepon itu adalah Dian, adik kandung Irfan, yang selama Henny menjalin hubungan dengan Irfan cukup akrab dengannya. Dari suara Dian yang terdengar serak dan bergetar, Henny akhirnya mengetahui seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari ketika mereka melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor ternyata menjadi hari terakhir bagi Yusuf. Teman Irfan itu mengalami kecelakaan fatal dan meninggal di tempat. Menurut penuturan Dian, berdasarkan keterangan saksi mata, Yusuf melajukan motornya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Kondisi tubuhnya sangat parah, dan nyawanya tidak dapat tertolong. Henny seketika terguncang. Ingatannya kembali pada malam itu, saat ia masih melihat sosok Yusuf hadir di rumah di Bogor. Keyakinan itu membuatnya sulit menerima kabar duka ini. Namun dia menjelaskan bahwa Irfan pun mengalami hal serupa, karena Irfan juga bersikeras bahwa Yusuf datang ke rumah tersebut. Kenyataannya, Yusuf memang sudah meninggal malam itu. Kematian Yusuf membuat istrinya menjadi janda dan anak-anaknya kehilangan seorang ayah. Perasaan bersalah yang begitu dalam membuat Irfan terpuruk. Ia menyalahkan dirinya sendiri, karena merasa tindakannya lah yang menjadi penyebab Yusuf meregang nyawa. Beban itu membuat Irfan jatuh dalam depresi. Kebenaran yang lebih mengejutkan kembali diungkap Dian. Ternyata selama ini Irfan sudah menikah, dan pertemuannya dengan Henny disembunyikan dari istrinya. Pada hari mereka berencana ke Bogor, Irfan menggunakan alasan dinas kerja di Jakarta bersama Yusuf agar istrinya tidak curiga. Bahkan Yusuf sengaja menjemput Irfan dari rumahnya demi memperkuat alibi itu. Rencana yang awalnya hanya ditujukan agar Irfan bisa bertemu Henny tanpa masalah, justru berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa Yusuf dan meninggalkan luka yang dalam bagi semua pihak. Di titik itulah hati Henny benar-benar diliputi kekecewaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaannya kala itu bercampur aduk, antara keterkejutan mendengar kabar bahwa Yusuf meninggal karena kecelakaan, dan rasa syok yang begitu dalam saat mengetahui bahwa Irfan, laki-laki yang selama ini bersamanya, ternyata sudah menikah.
Penjelasan yang diberikan oleh Dian semakin memperberat beban di hatinya. Gadis itu mengungkapkan bahwa ia yang ditugaskan untuk menghubungi Henny, karena Irfan masih terjebak dalam depresi yang amat berat akibat rasa bersalahnya. Irfan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi, dan trauma yang membekapnya membuatnya enggan berhadapan langsung dengan Henny. Saat itu hanya Dian yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa Irfan pergi ke Jakarta, sementara istrinya sama sekali tidak mengetahui bahwa Irfan menemui Henny. Demi menjaga rahasia itu, Irfan hanya berpesan kepada adiknya agar menyampaikan semuanya, sekaligus menitipkan permintaan maaf atas kebohongan dan segala kejadian mengerikan yang telah terjadi. Kabar itu membuat Henny semakin terpuruk. Kesedihan, keterkejutan, sekaligus rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia sempat menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa seandainya ia tidak menghubungi Irfan saat itu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Ingatan tentang malam di rumah kosong di Bogor kembali menyeruak. Ia masih jelas mengingat wajah Yusuf yang muncul di sana, seakan nyata berada di hadapannya. Sosok itu masih terekam begitu kuat dalam ingatannya. Ia juga teringat bagaimana Yusuf kala itu sempat menegur Irfan dengan nada tegas, meminta agar laki-laki itu pulang. Dari situlah Henny baru memahami alasan mengapa Irfan tidak berani mengangkat telepon malam itu. Ia menduga bahwa mungkin yang menelepon adalah istrinya. Tentang sosok Yusuf yang hadir di rumah kosong malam itu, Henny tidak pernah tahu pasti. Yang dilihatnya jelas-jelas wajah Yusuf, meski kenyataannya Yusuf telah tiada. Ia hanya bisa menduga bahwa mungkin sosok itu datang untuk mengingatkan Irfan agar kembali ke jalan yang benar dan pulang kepada keluarganya. Setiap kali mengenang kejadian tersebut, rasa merinding selalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, Irfan tidak pernah lagi menghubunginya. Semua yang pernah terjalin benar-benar berakhir tanpa sisa. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi pertemuan. Yang tersisa hanyalah kenangan yang semakin lama semakin menyesakan.